Shalom. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari adik-adik yang berada di rumah masing-masing, kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-28. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, Beginilah kata Yefta, "Orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling, tanah Edom dan tanah Moab. Lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel, umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan, Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel? Atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Nah, adik-adik, apakah yang bisa berpindah atau berganti pemiliknya? Maka dari itu kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik,
kakak punya gambar loh. Nah, adik-adik, gambar apakah ini? Ini adalah sebuah wilayah yang bernama Gilead. Siapakah pemilik wilayah tersebut dan siapakah yang tinggal di tempat ini? Yang tinggal di tempat ini adalah orang-orang Amon. Dan kemudian datanglah orang-orang Amori. Dan mereka berperang melawan orang-orang Amon. Yang menang adalah orang-orang Amori. Dan akhirnya yang tinggal di tempat itu adalah orang-orang Amori. Lalu datanglah orang-orang Israel. Mereka berperang melawan orang-orang Amori. Dan yang menjadi pemenangnya adalah orang-orang Israel. Maka dari itu orang Israel tinggal di tempat itu. Yang artinya bahwa daerah atau wilayah yang bernama Gilead menjadi milik orang Israel sekarang ini. Tetapi Raja Amon berkata bahwa tanah ini milik kami. Kalian sudah merebutnya dari kami. Jadi kalian harus mengembalikannya kepada kami. Kemudian Yefta berkata bahwa tanah ini milik kami. Kami sudah tinggal di sini selama 300 tahun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yefta berani mengatakan hal itu karena apa yang ia katakan itu adalah benar. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang terkasihi oleh Tuhan, kita harus berani seperti Yefta. Kita tidak perlu takut lagi untuk menyampaikan sesuatu yang ketika sesuatu itu benar. Sebagai contohnya bahwa ketika kita benar dan kita tidak salah, kita harus berani mengungkapkan atau mengatakan hal tersebut. Seperti pada tema kita pada hari ini adalah berani karena benar. Berani karena benar. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus berani untuk mengatakan kebenaran. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita di penghujung pelajaran firman Tuhan kita, adik-adik akan mengerjakan aktivitas di rumah masing-masing. Aktivitas untuk anak balita atau Indria yaitu nyusun gambar kisah tentang tanah Gilead. Disusun gambar sehingga tersusun dengan sesuai dengan firman Tuhan yang kakak sudah sampaikan tadi. Kemudian aktivitas untuk anak Pratama menyusun gambar tentang tanah Gilead dan menceritakan kembali cerita yang sudah kakak sampaikan tadi. Dan untuk anak remaja, yang pertama tugasnya adalah menceritakan bagaimana cara Yefta menunjukkan keberaniannya. Kemudian tugas yang kedua untuk anak remaja yaitu membuat contoh tindakan berani untuk mengatakan yang benar dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Itulah untuk aktivitas adik-adik di rumah masing-masing. Dan pada saat ini untuk ayat hafalan kita minggu depan akan diberikan oleh kakak Melsi. Baik adik-adik,
Ayat hafalan kita minggu depan terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang ke-12, berbunyi demikian. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri.